Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1048. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Racun itu sangat menakutkan. Bagaimana itu bisa dihilangkan dalam waktu yang singkat ini? Mungkinkah itu gumam yang mulia racun kekacauan? Aku sudah mengatakannya, aku bisa menyembuhkan racun di tubuhmu. Asalkan kamu mau tunduk kepadaku, bagaimana? Sudahkah kamu mempertimbangkannya? Kata Kincen, dia berkata sambil tersenyum kepada yang mulia racun kekacauan. Mimpi, kata yang mulia racun kekacauan, dia berkata dengan suara yang dingin. Tetapi kali ini dia diam-diam sedikit tergerak di dalam hatinya. Akan tetapi dia dengan cepat melupakannya. Karena bagaimana mungkin dia bisa tunduk kepada seorang bocah seperti Kincen? Jika senior tidak mau, apakah senior juga ada di sini untuk berurusan dengan keluarga Juge? Kata Kincen seraya tertawa ringan. Kenapa? Apakah kamu juga ingin bertarung denganku? Kata yang mulia racun kekacauan, tatapannya memadat. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Meskipun sekte 10.000 klan saya datang lebih dulu, akan tetapi saya berjanji tidak akan ikut campur. Kata Kincen. Oh, benarkah? Kata yang mulia racun kekacauan, tetapi dia mengerutkan kening. Apakah anak ini akan begitu baik sehingga memberi dia keluarga Juge secara langsung? Saya berjanji jika senior menghancurkan keluarga Juge, sekte 10.000 klan saya tidak akan pernah memanfaatkan orang lain, kata Kincen. Setelah mengatakan itu, Kincen melambaikan tangannya dan segera Jiwuksu, Raja Iblis Liga dan yang lainnya kembali ke Kincen. Yang mulia racun kekacauan mendengus dingin. Apa yang dilakukan anak ini? Dia sedikit curiga, akan tetapi dia tidak memikirkannya terlalu banyak karena dia tidak punya banyak waktu. Jadi dia hanya bisa menerobos keluarga Juge secepat mungkin. Ingat apa yang kamu katakan. Dengan menus dingin, yang mulia racun kekacauan langsung mengguncang sosoknya dan tiba-tiba bergegas menuju tempat keluarga Juge di bawah dan boom. Di tanah luhur keluarga Juge, cahaya takdir bangkit, itu berubah menjadi takdir besar untuk menahan invasi yang mulia racun kekacauan. Melihat itu, yang mulia racun kekacauan mencibir. Dia segera meledak. Seketika cahaya beracun hijau tua yang mengerikan di tubuhnya langsung menyebar. Itu berubah menjadi langit hijau gelap yang langsung menutupi seluruh keluarga Juge. Pada saat yang sama, yang mulia racun kekacauan menatap Kincen dan orang lainnya di belakangnya dan menemukan bahwa Kincen dan yang lainnya tidak berniat mengambil tindakan sama sekali, dan itu membuatnya mengerutkan kening. Apakah anak ini benar-benar tidak melakukan apapun? Atau apakah dia ingin memanfaatkan keuntungan dan menunggu sampai saya menghancurkan formasi sebelum memulai? Yang mulia racun kekacauan curiga, akan tetapi dia tidak terlalu banyak berpikir karena dengan kekuatannya tidak butuh waktu lama baginya untuk menembus formasi hebat keluarga Juge ini. Dan ketika saatnya tiba, dia akan langsung memasuki kedalaman leluhur keluarga Juge. Dia tidak percaya bahwa Kincen dan yang lainnya masih bisa lebih mampu mencari harta karun daripada dia yang merupakan seorang ahli yang mulia. Memikirkan hal ini, lingkaran cahaya hijau tua di tubuh yang mulia racun kekacauan menjadi lebih menakutkan dan dengan gila-gilaan mengalir ke dalam formasi besar di bawah. Master Sekte, apakah kita benar-benar akan memberikannya kepadanya? Kata Raja Iblis Liger, dia dan yang lainnya bertanya kepada Kincen. Hahaha, jangan khawatir. Biarkan yang mulia racun kekacauan itu pergi ke Guntur terlebih dahulu. Tanah leluhur keluarga Juge tidak mudah untuk dihancurkan, kata Kincen seraya tersenyum. Benarkah? Raja Iblis Liga dan yang lainnya nampak bingung. Akan tetapi meskipun mereka bingung karena Kincen telah memberi perintah dan mereka tentu saja tidak berani melanggarnya. Saat ini di luar tanah leluhur keluarga Juge, yang mulia racun kekacauan terus melonjak dengan cahaya beracun yang mengerikan. Gas beracun ini membawa pembunuhan yang mengerikan, merusak kehampaan, dan formasi leluhur dari tanah leluhur keluarga Juge itu tiba-tiba meraung, duar, dengan suara yang tajam.
retakan sudah mulai terlihat pada formasi leluhur keluarga Juge itu. Apa? Di kejauhan, para master dari kekuatan besar terkejut saat melihat ini. Mereka telah beberapa kali menyerang tanah leluhur keluarga Juge, tetapi tidak pernah berhasil. Mereka semua ditentang oleh takdir keluarga Juge. Akan tetapi, hanya sebentar, formasi keluarga Juge itu benar-benar sudah retak di bawah serangan Yang Mulia Racun Kekacauan. Keluarga Juge, apakah hanya ini? Kata Yang Mulia Racun Kekacauan, dia mencibir. Dia merasakan guncangan dari banyak kekuatan di belakangnya dan dia sangat bangga. Inilah ahli yang mulia, keberadaan yang harus mereka hormati. Saat ini, di tanah leluhur keluarga Juge nampak Juge Yao dan yang lainnya memiliki wajah yang pucat. Penatua itu adalah Yang Mulia Racun Kekacauan dan orang-orang dari 10.000 klan itu belum mengambil tindakan apapun. Apa yang harus kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, formasi besar keluarga Juge kita pasti akan hancur. Banyak tetua berkata dengan suara yang dalam. Matanya sangat dingin. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekte 10.000 klan terlalu waspada dan mereka tidak melakukan apapun. Jika kita menunggu lebih lama lagi, tanah leluhur ini akan hancur. Kata lelaki tua itu. Sosoknya pun kemudian melesat, membumbung ke langit dan muncul di langit. Lihat, anggota keluarga Juge akhirnya muncul. Di luar, banyak orang berseru karena melihat seorang master dari keluarga Juge yang muncul. Hahaha, akhirnya kamu keluar. Kata Yang Mulia Racun Kekacauan, dia mencibir. Dia bermusuhan dengan keluarga King Sui, dan secara alami dia juga bermusuhan dengan keluarga Juge. Pada saat itu, keluarga Juge meremehkannya yang baru saja menerobos ranah yang mulia. Keluarga Juge sangat bangga. Akan tetapi saat ini, leluhur keluarga Juge, Juge Rulong telah mati. Namun, dia sampai saat ini masih hidup dan boom. Yang Mulia Racun Kekacauan langsung melayangkan tangannya yang besar. Seketika itu, sebuah tangan besar berwarna hijau tua keluar. Itu menakutkan dan tiba-tiba menampar ke arah tanah leluhur keluarga Juge. Aktifkan formasi absolut. Kata penatua tertinggi dari keluarga Juge itu, dia berteriak. Dia tidak berteriak omong kosong karena dia tahu omong kosong saat ini itu tidak ada artinya. Segera di bawah komandonya, semua orang di keluarga Juge bersinar dan cahaya takdir yang menakutkan muncul. Seolah-olah mereka berkomunikasi dengan keberadaan khusus di dalam tanah. Dan saat berikutnya, di bawah pandangan semua orang dari tanah leluhur keluarga Juge, napas yang mengerikan muncul. Dan seketika tangan takdir perkasa yang dilepaskan oleh Yang Mulia Racun Kekacauan itu ternyata sebuah tangan takdir yang perkasa. Dan itu langsung menahan tangan hijau tua yang dilepaskan oleh Yang Mulia Racun Kekacauan. Apa? Melihat itu semua orang terkejut karena keluarga Juge ternyata masih memiliki metode lain. Di bawah tanah keluarga Juge tampaknya telah bangkit kembali. Dan cahaya takdir muncul dari sana. Seolah-olah itu telah membentuk wilayah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa? Saat ini Yang Mulia Racun Kekacauan juga merubah ekspresinya. Dan dia juga merasakan ada sesuatu yang salah. Lingkungan sekitar penuh dengan niat membunuh. Seolah-olah itu telah berubah menjadi api penyucian. Dan sinar takdir yang tak terhitung jumlahnya muncul. Membentuk sebuah dunia, menjebaknya di dalamnya. Hal ini sangat mengejutkannya. Dia adalah ahli yang mulia dan kesadaran ilahinya tidak dapat terhalang. Dia mencoba melihat melalui struktur di bawah tanah leluhur keluarga Juge. Akan tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukannya. Seolah-olah itu terhalang oleh sesuatu. Selain itu, ada sedikit bahaya di dalam hatinya yang merupakan pesan yang dikirim oleh naluri yang mulia setelah merasakan krisis tersebut. Adegan ini juga seketika membuat ekspresi semua orang berubah. Terlebih lagi, napas ini terus melonjak dan segera membungkus Kinchan dan yang lainnya dan menyelimuti seluruh orang dari 10.000 klan. Akan tetapi cahaya takdir yang menyelimuti Kinchan dan yang lainnya itu jauh lebih lemah daripada cahaya takdir yang menyelimuti Yang Mulia Racun Kekacauan. Segera saat ini semua master dari keluarga Juge naik satu demi satu ke langit dan mereka semua melayang di atas tanah leluhur. Nenek moyang saya adalah murid dari Sekte Misteri Surgawi. Sekte Misteri Surgawi yang menghitung rahasia surga, memiliki misteri dunia. Bagaimana bisa dengan mudah dibunuh? Sekarang kalian mencoba menghancurkan keluarga Jugeku ketika leluhurku pergi. Berhentilah bermimpi. Kata seseorang dari keluarga Juge, mereka sangat tidak rela.
Awalnya, cara ini akan diluncurkan pada saat-saat terakhir untuk membunuh para master dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Sehingga keluarga juga akan bangkit kembali, dan tidak akan ada yang berani memprovokasi mereka. Namun, siapa sangka, kemunculan Yang Mulia Racun Kekacauan telah memungkinkan mereka untuk mengaktifkannya terlebih dahulu. Meskipun mereka masih membungkus Qin-Chen dan yang lainnya dari sekte 10.000 klan. Akan tetapi itu hanya berada di luar dan mereka tidak tahu apakah ini akan efektif. Sesaat kemudian semua ahli dari keluarga juga itu membentuk segel dan seketika di antara mereka nampak total 49 pedang terbang tiba-tiba muncul. Ada pedang terbang yang bersinar terang, ada yang berwarna-warni, ada yang seterang darah, dan juga ada yang sangat gelap. 7 di antaranya sangat indah dan mempesona. Itulah pedang pembunuh utama. Dan 42 pedang sisanya juga memancarkan aura menakutkan yang langsung menggerakkan banyak orang karena semuanya ternyata adalah senjata tingkat sub kedaulatan. Yang disebut senjata sub kedaulatan adalah produk yang gagal dalam proses pemurnian artefak berharga Yang Mulia. Senjata ini sangat kuat, itu dapat dengan mudah membunuh guru suci tertinggi. Itu sudah menjadi harta karun tertinggi di alam surga selatan. Secara umum, salah satu kekuatan tertinggi sangat langka, tetapi keluarga juga ini benar-benar mengeluarkan 49 secara langsung, yang langsung mengejutkan semua orang yang ada di sana. Tidak, pedang hitam itu bagaimana itu bisa seperti pedang milik Mo Yun, leluhur dari keluarga Pu yang berkuasa yang dihancurkan 30.000 tahun yang lalu. Dan pedang surgawi berdarah itu sangat mirip dengan senjata surgawi leluhur pedang berdarah yang dihancurkan 70.000 tahun yang lalu. Ada juga pedang Dewa 5 Warna yang sepertinya berasal dari kolam Dewa 5 Warna dari klan Api Langit Laut Pasang Poid. Itu menghilang secara misterius 100.000 tahun yang lalu. Bagaimana itu bisa muncul di sini? Di luar banyak orang kaget dan berseru karena mereka menemukan bahwa 49 pedang dewa ini sebenarnya terkait dengan banyak kekuatan tertinggi di surga selama puluhan ribu tahun ini. Tetapi kekuatan tertinggi ini, karena berbagai alasan, mereka semua telah jatuh dan beberapa di antaranya dihancurkan dalam semalam. Tidak ada yang tahu kebenarannya dan tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Namun sekarang, senjata-senjata di antara kekuatan ini semuanya telah muncul di keluarga Juge, yang bagaimana mungkin tidak membuat semua orang kaget. Mungkinkah dalam 10.000 tahun terakhir kehancuran kekuatan-kekuatan itu tidak dapat dipisahkan dari keluarga Juge? Semua orang tiba-tiba terkejut di saat sebuah pemikiran muncul di benak mereka. Itu hanya senjata setengah langkah keluar untukku, kata Yang Mulia Racun Kekacauan. Dia meraung marah. Akan tetapi saat itu nampak rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dan pola formasi langsung diaktifkan. Seperti cahaya takdir yang menutupi segalanya seperti lautan badai. Menyatu menjadi pedang ilahi. Terjalin menjadi pedang pelangi yang mengejutkan menghalangi Yang Mulia Racun Kekacauan dan pada saat yang sama itu juga menyerang ke arah Yang Mulia Racun Kekacauan. Akan tetapi Yang Mulia Racun Kekacauan tidak takut, matanya dingin dan tidak ada kepanikan. Karena dia mengaku sebagai penguasa yang mulia. Senjata setengah langkah yang mulia tidak berbahaya baginya dan dia tidak takut sama sekali. Dan saat kemudian Yang Mulia Racun Kekacauan langsung melayangkan tinjunya. Pedang dan tinju itu bertabrakan, tetapi hanya sebagian pedang dan sebagian pedang lainnya langsung menghantam tubuh Yang Mulia Racun Kekacauan. Akan tetapi di saat menghantam tubuh Yang Mulia Racun Kekacauan, satu demi satu pedang itu terbang terbalik dan kemudian redup. Itu dihancurkan oleh Yang Mulia Racun Kekacauan. Bahkan di antara pedang-pedang itu banyak yang gemetar dan langsung pecah. Karena tubuh Yang Mulia Racun Kekacauan sangat menakutkan. Dan bahkan 6 tulang pedang dan aura pedang reinkarnasi Qin-Chen tidak dapat mengoyaknya. Tentu saja 49 sub pedang ini tidak dapat memberikan kerusakan penuh padanya. Mengapa pertahanan Yang Mulia Racun Kekacauan ini begitu kuat bahkan jika dia ahli yang mulia? Dengan 49 pedang itu menembak bersama, dia seharusnya terluka. Banyak orang kaget, berseru, dan merasa terkejut. Serangga kecil, mati, kata Yang Mulia Racun Kekacauan. Dia meraung dan mencibir. Dia mencibir dengan jijik dan segera tinjunya kemudian dirilis lagi dan tinjunya itu langsung melayang ke arah keluarga Juge. Akan tetapi di saat berikutnya, semua master dari keluarga Juge nampak mempersembahkan korban. Posisi dunia ini telah berubah.
Di tanah leluhur, cahaya takdir yang mengerikan muncul. Dalam terang takdir ini, bayangan samar humanoid tiba-tiba muncul. Segera aura yang bahkan membuat Yang Mulia Racun Kekacauan terkejut pun menyebar. Aura mengerikan itu langsung menekan Yang Mulia Racun Kekacauan. Dan ekspresi Yang Mulia Racun Kekacauan tiba-tiba berubah. Pada saat ini, semua anggota keluarga Juge semuanya mengambil tindakan. Mempersembahkan korban untuk takdir mereka sendiri. Mendesak formasi dan magnet. Dan bekerja sama untuk mengorbankan bendera formasi. Dan langsung merangsang pembentukan dunia ini. Dan boom! Seluruh keheningan alam semesta tampaknya dihidupkan kembali. Berubah menjadi situasi yang mengerikan. Dan jalan takdir seperti cambuk yang panjang. Dengan gila-gilaan menjerat Yang Mulia Racun Kekacauan. Apa ini? Yang Mulia Racun Kekacauan sangat marah dan dia segera mendesak kekuatan Yang Mulianya. Meledakkan ke arah takdir ini. Tetapi cahaya takdir ini ternyata seperti tentakel-tentakel. Dan itu langsung menyelimuti Yang Mulia Racun Kekacauan. Segera Yang Mulia Racun Kekacauan merasakan pusing dan jiwanya bahkan gemetar. Apa-apaan ini? Dia mendongak dan melihat bayangan hantu menakutkan muncul di sungai takdir yang tak berujung. Tidak. Yang Mulia Racun Kekacauan meraung, cahaya beracun di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Matanya merah dan kulitnya cepat membusuk. Ini terlalu menakutkan dan menyeramkan. Dia benar-benar terjerat dan dia benar-benar tidak bisa melepaskan diri. Dan dia bahkan terus-menerus ditekan. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Keluarga Juge sebenarnya dapat menahan serangan dari Yang Mulia Racun Kekacauan. Dan bahkan menjebak Yang Mulia Racun Kekacauan. Dan nampak ekspresi Yang Mulia Racun Kekacauan sangat menyakitkan, seolah-olah dia sangat tersakiti. Adegan ini terlalu menakutkan, rambut semua orang ketakutan dan tiba-tiba rasa merinding muncul. Dan bahkan punggung mereka sudah basah kuyup dengan keringat. Awalnya mereka sangat marah ketika Sekte 10.000 Klan datang dan telah menghancurkan rencana mereka untuk menyerang tanah leluhur keluarga Juge. Akan tetapi sekarang perasaan mereka melonjak dan hati setiap orang menghela napas lega. Penuh rasa terima kasih atas kedatangan Sekte 10.000 Klan. Karena jika tidak, mereka mungkin akan terjebak di sana. Dan sebelum terjebak saja, mereka mungkin akan dikalahkan oleh 49 pedang menakutkan yang muncul sebelumnya. Tidak hanya pasukan mereka, adegan ini juga disiarkan melalui siaran langsung dan seluruh alam surga selatan mendidih dan terkejut. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini keluarga Juge, keluarga teratas di alam surga selatan? Bahkan jika leluhurnya telah jatuh, hanya latar belakang keluarganya saja yang dapat menjebak ahli yang mulia, yang membuat semua orang terkejut. Sementara Raja Iblis Liga dan yang lainnya saat ini juga memiliki jantung berdebar-debar dan kedinginan. Jika bukan karena kedatangan Yang Mulia Racun Kekacauan, mereka juga pasti tidak akan beruntung. Qin Chen, Yang Mulia Racun Kekacauan sepertinya tidak akan dapat bertahan lagi, kata Ji Wuxu. Dia berkata dengan suara yang dalam kepada Qin Chen. Ya, metode keluarga Juge ini cukup luar biasa, ada banyak harta karun. Namun meskipun Yang Mulia Racun Kekacauan terluka parah, hal itu bukan disebabkan oleh harta karun keluarga Juge yang beracun, tetapi peranan fisik Yang Mulia Racun Kekacauan memang benar-benar sudah tidak tertolong, menyebabkan racun di dalam tubuhnya meledak sepenuhnya. Kata Qin Chen, dia telah melihat petunjuknya. Awalnya, Yang Mulia Racun Kekacauan seharusnya memiliki masa hidup setidaknya 100 tahun. Akan tetapi setelah beberapa pertempuran ini, racun di tubuhnya telah pecah. Itu mengikis asal-usulnya lebih cepat. Dan Yang Mulia Racun Kekacauan langsung memasuki posisi yang sangat berbahaya. Jika tidak ada yang datang membantunya, Yang Mulia Racun Kekacauan mungkin akan benar-benar sekarat di sini. Apakah kamu yakin? Kata Ji Wuxu seraya memandang Qin Chen. Coba saja dan kamu akan mengetahuinya, kata Qin Chen matanya berkedip. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Menunggu Yang Mulia Racun Kekacauan mati di sini, maka itu akan lebih merepotkan. Boom! Seketika Qin Chen melangkah maju dan dia langsung berjalan menuju formasi besar di depan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.